Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali belajar matematika. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dan Bapak ingin selalu mengingatkan senantiasa cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita kembali belajar tentang himpunan. Nah, kembali kita di sini akan masuk pengertian himpunan, keanggotaan himpunan, dan cara menyatakan himpunan. Tujuan dari pembelajaran, siswa dapat menyebutkan nama-nama himpunan, anggota himpunan, dan banyaknya himpunan. Nah, di sini ada konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, gerombolan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Pengertian himpunan itu perkataan himpunan digunakan di dalam matematika untuk menyatakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Istilah didefinisikan di sini dengan maksud agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau tidak. Benda-benda atau objek yang termasuk dalam sebuah himpunan itu disebut anggota atau elemen himpunan tersebut. Nah, bisa kalian lihat apakah gambar berikut merupakan gambar bukan himpunan? Bagaimana? Nah, mari kita bahas. Contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, di sini ada kumpulan makanan lezat, kumpulan batu-batu besar, dan kumpulan lukisan indah. Nah, di sini tadi ada gambar kumpulan makanan lezat dan kumpulan batu-batu besar. Dan kumpulan di sini ada satu lagi kumpulan lukisan indah. Kenapa di sini bukan merupakan himpunan? Karena ini bersifat relatif ya. Karena ketika kita mengatakan suatu makanan itu lezat, tapi belum tentu lezat menurut orang lain. Artinya itu relatif. Maka itu bukan merupakan himpunan. Kemudian menurut kita itu sebuah batu-batu besar, tapi menurut orang lain ada yang lebih besar dari itu. Itulah kenapa bukan merupakan himpunan. Kemudian lukisan indah, menurut mata kita itu indah, tapi menurut orang lain itu tidak indah. Makanya itu bersifat relatif. Bisa dikategorikan bukan merupakan himpunan. Kemudian contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Nah, kumpulan sungai-sungai di Indonesia jelas. Ketika kita mengatakan sungai A, sungai Mentaya misalnya, maka orang lain mengatakan namanya ya sungai Mentaya juga. Dan kemudian menyebutkan nama sungai-sungai lain. Maka orang lain juga menyebutkan nama-nama sungai tersebut. Menyatakan bahwa nama tersebut adalah nama-nama sungai di Indonesia. Itulah kenapa merupakan himpunan. Kemudian kumpulan bilangan asli genap. Nah, ketika kita menyebutkan bilangan asli genap, orang lain juga menyatakan bilangan tersebut. Kemudian kelompok hewan berkaki 4. Ketika kita menyebutkan hewan berkaki 4, apa saja, orang lain pasti akan menyebutkan itu juga hewan berkaki 4. Itulah kenapa 3 ini adalah masuk kategori himpunan. Kemudian keanggotaan himpunan. Himpunan itu selalu dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kemarin sudah kita bahas, ini kita lebih memahami lagi. Jika A adalah anggotanya A, B, dan C, huruf kecil ya, maka dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal A, B, C, kurung kurawal tutup. Jelas bahwa C itu anggota himpunan A, dapat ditulis C elemen A dan B elemen A. Tetapi D bukan anggota himpunan A dan dapat ditulis D. Itu ya.
karena D tidak ada di dalam anggota himpunan A. Kemudian di sini menyebutkan anggota-anggotanya. Cara mendaftar. Nah, contoh A 1357, B 02468, C Senin, Selasa, Sabtu. Di sini menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Tadi himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama misalnya. B himpunan bilangan cacah genap. C himpunan nama-nama hari yang diawali huruf S. Jadi bisa kalian ubah tuh, himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama apa? Himpunan bilangan cacah genap apa? Himpunan nama-nama hari yang diawali huruf S apa saja. Nah, kemudian notasi pembentuk himpunan bentuknya seperti ini. X di mana X kurang dari 8, X bilangan asli ganjil. Kemudian X di mana X bilangan cacah genap. Kemudian X di sini di mana nama-nama hari yang diawali huruf S. Tadi jelas ya, kalau X kurang dari 8. Nah, tapi di sini X bilangan asli ganjil. Berapa saja? Nah, kalau bilangan asli itu dimulai dari berapa? Nah, berarti nanti dibuatlah kalian dari angka 1. 1 kan bilangan asli ganjil ya, yang kurang dari 8. Berarti 1, 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, itu. Kemudian X di mana X bilangan cacah genap. Nah, bilangan cacah yang genap dibuat 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena itu kan tidak ada batasnya. Di sini tidak ditulis batasnya, berarti bisa kalian tulis koma, titik, titik, dan seterusnya. Kemudian di sini X di mana nama-nama hari yang diawali huruf S. Nah, dibuat nanti bisa huruf S. Apa saja nama-nama hari yang diawali huruf S? Senin, Selasa, kemudian apa? Rabu bukan ya, Kamis tidak, Jumat juga bukan, berarti Sabtu. Nah, berarti Senin, Selasa, Sabtu. Jadi seperti itu cara mengubahnya. Sekian pembahasan materi pada pagi hari ini. Kalian bisa catat dan pahami terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi untuk materi ini. Jadi untuk hari ini cukup sekian pembahasan singkat mengenai himpunan dari Bapak. Bapak harap dapat dimengerti ya. Selamat pagi.